Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Relation Versus kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sekarang sebetulnya aku akan sharing sih, sedikit banyak aku akan sharing tentang karena mulai tanggal 1 Maret 2025 sampai 12 April 2025 itu mau ada satu transit penting alias Venus retrograde. Venus tuh nggak retrograding tiap tahun kayak Mercury. Apa dampaknya? Efeknya gimana ke semua orang? Tapi mungkin untuk video tiap zodiaknya akan aku buat satu persatu. Tapi kita akan bahas di sini highlightnya atau main theme-nya gimana, oke? Transit ini menurutku menarik sih, karena saat transit ini berlangsung masih ada di Aries. Transit Venus retrograde itu akan pindah dari dua signs atau dua zodiak, dari Aries ke Pisces. Yang kena dampaknya juga bukan cuma teman-teman yang zodiaknya atau sign-nya Aries saja, tapi semua orang. Terutama teman-teman yang memang punya placements Aries dan Pisces di birth chart-nya. Entah itu Sun, Moon, Rising, Venus, Mercury, Mars, Jupiter, dan lain sebagainya. Tapi, aku mau teman-teman gak takut, aku mau teman-teman jangan panik. Persiapkan diri aja sih. Persiapkan dirimu semaksimal mungkin. Karena apapun yang terjadi ya, transit apapun yang terjadi, itu pasti akan membantu kita elevating atau naik level, berevolusi, memperbaiki diri. Ketika transit Venus retrograde itu terjadi, tema utamanya itu mungkin akan jadi kesempatan atau momentum di mana kamu merasa kamu butuh untuk bonding lebih dalam lagi, atau butuh untuk mengekspresikan emosi kamu, butuh ruang, butuh wadah untuk bukan hanya mengevaluasi hubungan yang sehat buat kamu tuh gimana, cara kamu ngontrol, cara kamu mengelola keuangan gimana, dan cara kamu memproses emosi kamu juga gimana. Banyak yang mungkin akan lebih tertarik buat kolaborasi atau kerjasama atau membangun partnership entah secara romantis atau dengan teman, dalam cara yang lebih kreatif, dalam cara yang lebih berani. Bisa jadi ya, orang-orang jadi lebih tertarik buat masuk ke leadership mode dalam hidup mereka dan lebih memprioritaskan segala hal yang erat kaitannya dengan authenticity atau originalitas dan kecerdasan emosional. Kalau kamu mungkin ngerasa kepancing atau pengen meledak-ledak, kontrol dulu emosinya, jangan sampai kamu menyesal, karena lagi-lagi Mercury mau mulai retrograding juga. Mungkin bisa banyak aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang ada kaitan dengan aktivis atau pergerakan sosial, atau Venus itu erat kaitannya dengan woman juga, wanita, perempuan. Mungkin ada banyak momentum atau kegiatan-kegiatan yang mempromosikan keadilan terhadap perempuan, keadilan terhadap anak-anak, yang kita bisa lihat lebih sering lagi antara tanggal 27 dan tanggal 12. Dari tanggal 27 Maret ke 12 April. Bisa jadi ada perubahan tentang identitas, gender, atau lebih banyak diskusi tentang identitas, gender, LGBT society, atau bahkan orang-orang tuh akhirnya sadar tentang pentingnya berani mencintai. Bukan hanya cinta romantis ya. Bisa jadi banyak di antara kita yang melihat perpisahan atau perceraian dari public figure atau orang-orang yang memang berada di publik, orang-orang yang punya power, orang-orang yang punya influence, dan itu bisa menarik perhatian media, bisa bikin gonjang-ganjing atau bisa mengejutkan publik lah, bisa jadi bahan omongan publik. Karena tadi aku bilang, ketika Venus retrograding, kita mau gak mau akan dipaksa untuk mengevaluasi apa makna uang, apa makna rasa percaya diri, apa makna harta, apa makna cukup, apa makna cinta, dan apa makna bahagia. Mungkin banyak orang yang akan melihat memori dari masa lalunya keulang lagi, atau ada mantan orang dari masa lalu yang kembali, entah itu teman, dalam lingkungan pertemanan, atau dalam
hubungan kamu dengan orang-orang dari masa lalu kamu. Tapi ketika memang kalian ada yang mengalami, ada orang dari masa lalu yang balik nih, jangan langsung buru-buru atau gerasak-gerusuk mau balikan atau mau memperbaiki. Karena tadi Mercury juga mau retrograding. Rawan miskomunikasi. Kamu perlu pintar-pintar bukan hanya mengontrol emosi, mengelola pikiran, mengelola emosi kamu, mengelola amarah kamu, dan jangan terbawa sama clouded emotions. Jangan gampang terbawa emosi dalam segala situasi. Mungkin orang-orang dari masa lalu kamu itu memang balik untuk mengajarkan kamu apa yang penting dan apa yang tidak penting, apa yang berharga dan apa yang tidak berharga, apa yang perlu kamu prioritaskan dan mana yang tidak. Mungkin bisa banyak orang jadi lebih tertarik buat membahas tentang isu-isu tentang kesehatan, isu-isu tentang keadilan, isu-isu tentang konsen atau kesadaran dalam menjalin hubungan, entah itu platonik atau hubungan romantis, kesehatan mental bisa lebih dibahas. Terus bisa juga ada isu-isu tentang parenting atau merawat anak dan menjadi orang tua, atau isu-isu tentang single parents. Ini akan jadi transit yang baik untuk kita sebetulnya mengevaluasi apa makna personal connection, apa makna hubungan pribadi, apa yang berharga buat kamu. Terus apa pelajaran-pelajaran tentang emosi, tentang pengelolaan emosi, tentang hubungan yang mungkin masih kamu perlu perbaiki. Gimana cara kamu bisa lebih berani buat mengekspresikan sisi kreatif kamu, dan gimana cara kamu mengelola uang, spending habit kamu, kebiasaan kamu menghambur-hamburkan uang mungkin, atau apakah kamu sudah mampu berhemat, dan apa makna values atau harga, nilai dari bakat kamu, talenta kamu, diri kamu. Kalian bisa budgeting nggak? Kalian bisa reassessing investment nggak? Kalian bisa mengelola investasi nggak? Pengelolaan uang kamu gimana? Transit ini selama mulai dari 1 Maret sampai 27 Maret terutama, itu akan bisa jadi banyak potensi di mana orang-orang belajar tentang empowerment. Gimana cara untuk memotivasi diri dan menjadi berani, menjadi inovatif, tapi kamu tidak memaksakan diri, supaya kamu tidak terjebak dalam pola-pola lama. Dan ketika Venus retrograde-nya pindah ke Pisces, mulai dari 27 Maret sampai 12 April, sangat besar potensinya banyak orang bisa terjebak dalam ilusi atau ekspektasi yang berlebih, atau idealisme-idealisme yang kamu perlu mengevaluasi lagi. Jangan sampai ilusi, harapan, atau fantasi kamu itu malah merusak entah hubungan kamu, atau kamu merasa kesulitan buat melihat arahan hidup kamu dengan jelas. Aku bisa bilang kita akan perlu belajar lebih tegas pada diri sendiri dan lebih selektif, mengizinkan apa yang kita masuk, apa yang kita dengar, apa yang kita cerna, apa yang kita anggap ideal, apa yang kita anggap sempurna, dan merefleksikan diri secara menyeluruh. Rajin-rajin, rutin-rutin mengevaluasi emosi kamu, rajin-rajin, rutin-rutin introspeksi diri, dan cek and recheck keinginan kamu, desires kamu yang mendalam, itu benar-benar fulfilling dalam jangka panjang, atau bakalan memuaskan dalam jangka panjang, atau itu sifatnya ya sementara. Banyak orang yang, terutama kalau kamu kesulitan buat nyembuhin luka atau trauma masa lalu, atau kamu merasa kamu terjebak dalam emosi dan luka masa lalu, sangat besar potensinya dalam periode ini kamu harus menyembuhkan luka itu, kamu harus menghadapi luka itu. Aku bilang tadi, mungkin orang-orang tuh jadi lebih sensitif, jadi lebih peka. Ini akan jadi momentum atau waktu yang baik sebetulnya kalau kamu mau channeling, mau menyalurkan emosi kamu dan perasaan kamu ke seni, kreativitas. Nah, itu lewat tulisan, lewat musik, atau lewat lukisan, apapun. Tips aku sebetulnya adalah, kamu perlu menyadari kalau apapun yang terjadi di periode ini, periode Venus retrograde ini, pasti sifatnya karmik. Terutama apapun yang terjadi antara 27 Maret sampai 12 April. Kenapa? Karena North Node juga lagi di Pisces. Apapun yang terjadi dalam periode ini, itu mungkin akan mengubah cara pandang kamu tentang hidup, cara pandang kamu tentang rencana jangka panjang.
dan akan sangat mengajarkan banyak hal-hal yang sifatnya valuable atau berharga. Kalian akan, bukan cuma kalian, kita semua termasuk aku, akan belajar banyak tentang memaknai komitmen. Entah itu terkait karir, komitmen terhadap karir, komitmen atau dedikasi terhadap pekerjaan kamu, komitmen atau dedikasi terhadap hubungan-hubungan kamu dengan orang lain, apa yang berharga dan apa yang tidak berharga. Dan seperti aku bilang tadi, transit ini akan jadi momentum yang baik kalau misalnya memang banyak yang masih perlu belajar tentang makna forgiveness atau makna mengampuni, makna move on dari hal-hal yang membebani dari masa lalu, dan menyembuhkan apapun luka-luka lama yang selama ini cuma jadi batu sandungan buat kamu. Well, gak kerasa udah mau 11 menit, tapi ya ini bukan transit yang perlu ditakuti, tapi ini akan jadi transit yang menurutku beautiful, karena pas banget ya, masuk bulan Ramadan, masuk bulan puasa, memang waktunya buat kita banyak-banyak evaluasi diri lah. Dan aku rasa cukup sekian video voice recording kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat siapapun yang membutuhkan. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.